materi pembelajaran agama Katolik, pendidikan Katolik, kelas 5, perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. SD 11 K6, materi pembelajaran perempuan dan laki-laki diciptakan sesuai dengan citra Allah. 4 kali 35 menit. KIKD, kompetisi dasar pertama, bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. KD kedua, bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai perempuan atau laki-laki citra Allah. KD ketiga, memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki citra Allah. Kompetensi yang diharapkan: mengucapkan rasa syukur atas dirinya sebagai laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah. KD kedua, menyatakan tanggung jawab sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. KD yang keempat, melakukan aktivitas seperti membuat puisi, foto slogan atau menyanyikan lagu. Dan kompetensi yang diharapkan: peserta didik dapat merumuskan atau menyatakan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki. Peserta didik dapat membuat puisi tentang lingkungan. Peserta didik juga diharapkan dapat membuat moto atau slogan dari apa yang ia pelajari. Tujuan pembelajaran: sikap spiritual yang diharapkan melalui berdoa. Peserta didik dan siswa dapat membiasakan diri bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, melalui refleksi, peserta didik dapat membiasakan diri untuk menerima sebagai laki-laki atau perempuan. Sikap sosial yang diharapkan: melalui pengenalan diri, peserta didik dapat memilih untuk melihat perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. Yang ketiga, pengetahuan yang diharapkan: yang pertama, melalui tanya jawab atau diskusi kelompok. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan laki-laki dan perempuan secara berbeda namun merupakan citra Allah. Yang ketiga, melalui bercerita, peserta didik dapat membedakan sifat-sifat perempuan dan laki-laki yang harus dikembangkan sesuai citra Allah. Yang keempat, melalui kerenungan, peserta didik dapat merumuskan doa syukur atas dirinya sebagai ciptaan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Pertemuan peserta didik berdiskusi menjelaskan sifat sebagai perempuan atau laki-laki. Kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara kodrati untuk saling melengkapi. Yang ketiga, melalui bercerita, peserta didik dapat membedakan sifat sebagai perempuan dan laki-laki harus dikembangkan sebagai citra Allah. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan bahwa dirinya mengalami perkembangan baik secara fisik, bakat maupun kemampuan. Dan ketiga, melalui dialog, peserta didik dapat menyebutkan tinggi perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan bahwa Tuhan memberikan kemampuan atau talenta kepada perempuan atau laki-laki untuk selalu berkembang. Yang kelima, melalui tanya jawab, peserta didik dan diskusi dapat memberikan 3 contoh cara mengembangkan kemampuan. Keterampilan yang diharapkan: melalui penyadaran rangkuman bersama guru, peserta didik dapat merumuskan doa yang menyatakan tentang dirinya sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. Yang kedua, melalui penyadaran rangkuman bersama guru, peserta didik dapat membuat puisi
yang menyatakan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki sebagai citra Allah. 3. Melalui penyadaran rangkuman bersama guru peserta didik membuat slogan tentang dirinya atau sebagai perempuan atau laki-laki. Yang 4. Melalui penyadaran rangkuman peserta didik bersama guru dapat membuat sebuah moto tentang dirinya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pembelajaran pertemuan pertama dan kedua, setiap orang ingin berkembang dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, Tuhan memberikan kemampuan atau talenta kepada setiap orang untuk dikembangkan. Yang ketiga, kita sebagai orang beriman dipanggil untuk mengembangkan kemampuan atau talenta kita demi perkembangan dan keamanan atau talenta itu sendiri. Kita pun dipanggil untuk mengembangkan kemampuan atau talenta kita demi kebahagiaan hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat. Metode adalah metode mengamati, diskusi, tanya jawab, informasi atau yang observasi, refleksi, serta bercerita dan penugasan. Media pembelajaran ditampilkan gambar lewat media gambar. Gambar yang pertama adalah gambar seorang anak laki-laki dan seorang media gambar yang pertama adalah gambar anak laki-laki dan anak perempuan yang merupakan citra Allah. Berbeda tetapi merupakan citra Allah. Dan gambar yang kedua adalah berbeda tapi saling melengkapi, saling menyanyi, adalah seorang anak menggendong adik atau anak kecil. Dan gambar yang kedua adalah mereka baik laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama saling melengkapi, saling kerjasama baik dalam tugas dan tanggung jawab. Ada beberapa anak laki-laki dan anak perempuan yang dapat pada gambar kedua. Dan gambar pertama adalah seorang anak yang digendong oleh kakaknya sebagai rasa kasih sayang, saling mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain, baik anak-anak maupun hingga dewasa nanti. Siswa berdiskusi, kelompok tanya jawab, dan evaluasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat kepada peserta didik tentang bakat dan kemampuan, tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tentang talenta-talenta yang dimiliki anggota keluarga, sistem penilaian yang digunakan, sistem penilaian berupa lembaran penilaian antara peserta didik. Yang kedua, instrumen untuk diisi oleh peserta didik melalui peserta didik lainnya yang sesama teman. B. Petunjuk pengisian, merefleksikan pribadi berdasarkan perilaku dan sikap selama ini dinilai melalui sikap dengan memberikan tanda contreng dan memberikan penskoran. Lembaran kerja peserta didik menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan atas anugerah agama dan kebersamaan dengan teman beragama lain dan menilai sesama. Sikap sosial dalam bentuk instrumen menunjukkan sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain, baik dalam doa, menghargai sesama teman lain yang sementara berdoa, menerima risiko dan tindakan baik yang dilakukan oleh teman, menerima apa adanya, penilaian pengetahuan, jadi tertulis dan uraian.
Nilai kompetensi dasar materi pokok, indikator, bentuk soal uraian. Memahami diri sendiri sebagai perempuan dan laki-laki. Yang pertama, menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara relatif, saling melengkapi. Putusan yang kedua, sebutkan 2 sikap sebagai perempuan atau laki-laki yang harus dikembangkan sebagai citra Allah. Yang ketiga, mengumpulkan doa syukur karena diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Yang keempat, jelaskan bahwa dirinya mengalami perkembangan baik secara fisik, bakat maupun kemampuan. Yang kelima, menyebutkan 3 perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Putusan kunci jawaban. Demikian hasil penyampaian belajar tentang perempuan dan laki-laki merupakan citra atau gambar Allah. Pada pertemuan yang kedua berbicara tentang yang pertama, bersyukur atas jenis dan anugerah yang Tuhan berikan untuk saling melengkapi. IPK melalui doa peserta didik dapat membiasakan diri untuk bersyukur atas lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan oleh Allah untuk saling melengkapi. Yang kedua, melalui refleksi peserta didik dapat membiasakan diri untuk menghayati dirinya sebagai laki-laki dan perempuan. Melalui penegakan diri, peserta didik dapat memiliki sikap santun terhadap sesama teman baik laki-laki maupun perempuan untuk saling melengkapi atau sederajat. Kade yang kedua, santun terhadap lawan jenis sebagai partner yang sederajat. Kade yang ketiga, memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi. Melalui dialog, peserta didik menjelaskan perilaku tanggung jawab terhadap laki-laki maupun perempuan sebagai partner untuk saling melengkapi. Yang kedua, melalui bercerita, peserta didik dapat membedakan salah satu peran perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Yang ketiga, melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat menjelaskan maksud Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Melalui refleksi, peserta didik dapat membedakan 3 perumpamaan perbedaan perempuan dan laki-laki. Melalui bercerita, peserta didik dapat menjelaskan kesejahteraan pekerjaan yang dilakukan baik itu perempuan maupun laki-laki sebagai gender dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat menjelaskan maksud Allah menciptakan perempuan dan laki-laki terbuat dari tulang rusuk. Tujuan pembelajaran: 1. Sikap spiritual. Melalui doa, peserta didik dapat membiasakan diri bersyukur atas lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi. Yang kedua, melalui refleksi, peserta didik dapat membiasakan untuk menghayati dirinya sebagai laki-laki dan perempuan dengan penuh rasa syukur. 2. Sikap sosial. Melalui pengenalan diri, peserta didik dapat memilih sikap santun terhadap lawan jenis sebagai partner. Sikap pengetahuan. Melalui dialog, peserta didik dapat menjelaskan perilaku bertanggung jawab terhadap laki-laki maupun perempuan sebagai partner yang saling melengkapi. Yang kedua, melalui bercerita, peserta didik dapat membedakan salah satu peran perempuan dan laki-laki melalui membaca teks kitab suci. Jelaskan maksud Allah menciptakan perempuan dan laki-laki. Dan keempat, melalui refleksi, peserta didik dapat membedakan 3 ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Yang kelima, melalui bercerita, peserta didik dapat menjelaskan kesejahteraan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan sebagai gender. Metode pembelajaran: pengamatan